Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita udah sampai di pembelajaran ketujuh ya. Kali ini kita mau bahas yang namanya HTML styling menggunakan CSS. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang karena penggunaan CSS ini ya nanti akan banyak banget gitu ya dengan berbagai macam framework gitu ya. Tapi di sini kita mau belajar dasarnya dulu. Gimana sih cara pakai CSS supaya kita bisa memperindah suatu tampilan web menjadi lebih eye catching gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk materinya kita langsung cobain aja. Nanti kita langsung coding. Nah, sebelumnya kita wajib tahu dulu nih sebenarnya apa sih CSS itu gitu ya. Nah, CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Ya, kenapa? Kan namanya dia cascading. Cascading itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, dia artinya mengalir gitu ya. Nah, kenapa sih diartikan mengalir? Karena dia itu sebuah style yang berlaku apabila dia parentnya berlaku, maka dia juga berlaku bagi childnya gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kita langsung terjun aja ke codingnya. Nah, kemarin kita udah buat satu halaman web. Kalau di sini kita lihat, ini merupakan CSS gitu ya. Nah, cara penulisannya sendiri adalah eh, dia adalah style untuk body gitu ya di sini ya. Misalnya kita punya style, cara penulisannya adalah jika ini adalah tag body, maka kita bisa tulis di dalam sini dengan nama tagnya saja gitu ya, body spasi kurung buka, lalu isi dari atributnya itu apa, atau isi dari CSS-nya itu apa, lalu kurung tutup gitu ya. Dalam hal ini di sini nilainya adalah colornya blue gitu ya. Nah, misalnya kita lihat kalau di sini dia untuk bodinya dia colornya blue, kalau kita refresh, maka semua warna tulisan yang ada di dalam tag body ini, maka dia akan berwarna biru gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ganti misalnya black? Nah, contohnya black ini. Nah, makanya semua teks yang ada di dalam tag body ini, baik yang di div, H1, P, ini merupakan child dari body. Makanya dia akan berwarna hitam semuanya gitu ya. Nah, kita udah save, lalu kita coba refresh. Nah, makanya ini adalah dia penentukan warna di dalam bodinya itu menjadi warna hitam. Nah, ini artinya cascading gitu ya. Kenapa artinya cascade? Nah, sekarang kita mau coba cara penulisan atau cara menggunakan CSS. Sebenarnya ada tiga cara di sini, yaitu inline, lalu ada internal dan eksternal, gitu ya. Nah, inline penulisannya itu dengan menggunakan atribut style khusus di dalam elemennya, gitu ya. Kalau internal dia menggunakan text style seperti yang kita tulis tadi, itu adalah cara penulisan internal. Text style pada bagian headnya seperti ini. Nah, ini tekstil yang berada di dalam headnya, gitu ya. Nah, ini merupakan cara penulisan dari internal. Lalu yang terakhir ada namanya eksternal. Nah, eksternal ini merupakan salah satu cara pemanggilan file CSS dengan menggunakan link, gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita cobain dulu dari yang inline, gitu ya. Nah, inline itu menuliskan atribut style pada elemen HTML. Jadi misalnya kita punya elemen dengan tag P gitu ya. Lalu kita mau merubah satu ukuran fontnya khusus di dalam tag P itu aja gitu ya. Makanya kita cobain di sini, misalnya kita mau menuliskan khusus untuk tag P ini gitu ya. Lalu kita tuliskan stylenya sama dengan
font size-nya misalnya kita ingin tulis menjadi 30 pixel ya gitu, lalu kita save. Maka nanti yang berubah hanyalah ukuran tulisan dari yang ada di dalam tag P ini gitu ya, yaitu tulisan ini paragraf gitu ya. Nanti ini yang akan berubah ukurannya. Kita save. Lalu misalnya kita coba lihat. Nah, yang berubah di sini cuman yang ini paragraf saja gitu ya. Yang ini paragraf. Kalau misalnya kita coba ganti warnanya khusus, misalnya jadi colornya red gitu ya misalnya. Nah, untuk menuliskan pemisahnya kita menuliskan titik koma lalu memasukkan value berikutnya. Misalnya kita mau menentukan colornya red gitu ya. Kita udah save, lalu kita refresh dan hasilnya khusus yang berada di dalam tag P itu sendiri. Itu adalah cara penulisan dari inline gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang namanya tag style ya, seperti yang kita tulis tadi. Ya, di awal itu kita menuliskan dengan gaya internal. Nah, tadi kita udah tulis, misalnya kita mau khusus yang H1 gitu ya. Khusus yang H1 kita mau menggunakan misalnya font size-nya menjadi 50 pixel misalnya. Nah, jadi nanti semua tulisan yang berada di dalam tag H1 ini akan berukuran 50 pixel. Kita coba save. Kalau kita refresh, nah maka tulisan yang ada di dalam H1, baik yang ini This is Weekend maupun yang ini, karena ini juga merupakan tulisan yang berada di dalam tag H1, maka dia juga akan berubah. Ya, ini adalah This is Weekend. Lalu di sini ada juga H1 yang isinya ini adalah div bagian bawah gitu ya. Contohnya ini. Jadi semua teks yang berada di dalam H1 akan berubah sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Gitu ya. Itu adalah contoh penulisan yang internal. Ini juga akan berlaku pada tag-tag berikutnya. Misalnya kita mau tulis yang berada di dalam misalnya H2 lah ya. Misalnya kita mau tulis di sini H2, lalu ini adalah contoh H2. Maka cara penulisan di sini juga akan menjadi H2 kurung buka kurung tutup. Misalnya kita mau merubah font family-nya menjadi misalnya sans serif, lalu titik koma jangan lupa, lalu kita refresh. Nah, maka cuman tulisan yang berada di dalam tag H2 ini aja yang akan berubah sesuai dengan yang kita tulis di internal tadi gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari internal. Lalu yang terakhir ada yang penulisan menggunakan cara eksternal. Ya, eksternal ini akan menggunakan sebuah link elemen untuk menghubungkan ke eksternal CSS file. Biasanya CSS file ini berada di sejajar ataupun di luar folder gitu ya. Nanti kita tinggal tulis path-nya aja sesuai dengan path yang kita tentukan atau sesuai dengan folder yang kita tentukan. Nah, misalnya di sini kita punya, ini kita komen dulu. Kita komen
supaya codingnya tidak berlaku dulu. Lalu kita mencoba memanggil link di sini. Link. Lalu kalau kita lihat contohnya di sini, link ref, karena kita mau manggil sebuah CSS file, makanya kita isi style sheet. Lalu di sini ada yang namanya, oh maaf, ini saya tulisnya harusnya rel. Lalu kita tulis refnya baru. Refnya di sini nilainya adalah file dari CSS itu sendiri. Ya, jadi misalnya aku udah tempatin. Nah, di sini suatu file terco style ini berada sejajar dengan file indexform.php. Nah, makanya di sini kita tulis refnya adalah terco style.css. Lalu kita save. Nah, file terco style sendiri, terco style.css ini berada di dalam satu path yang sama gitu ya, atau dia sejajar dengan file terco style ini. Nah, value yang di dalam terco style ini mirip dengan cara kita menuliskan internal, dengan cara body. Misalnya kita mau merubah tag body, lalu misalnya ini dengan kita mau mengubah satu isian dari sebuah elemen dengan ID atas. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Ini adalah contoh penggunaan dari ID, dan juga nanti ada cara penggunaan menggunakan class. Nah, ini kita membahas dulu cara pemanggilan style dengan file gitu ya, eksternal. Nah, contohnya ini. Lalu kita save. Lalu kita coba. Nah, maka ini semua isi yang di dalam ini akan bernilai black kecuali yang ini, karena tadi kita sudah menggunakan cara inline gitu ya. Nah, makanya di sini nggak berlaku karena prioritas inline itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan cara eksternal gitu ya. Nah, semoga teman-teman cukup paham dengan pembahasan kita kali ini. Kurang lebih gitu aja dulu untuk cara menuliskan CSS part 1. Nanti setelah ini kita akan coba menggunakan ID dan kelas gitu ya, supaya teman-teman lebih paham cara menggunakan CSS file itu sendiri. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama videonya untuk like dan subscribe video gue supaya gue semakin semangat dalam membuat video-video berikutnya. Thank you, sampai ketemu lagi.